Lagi rame masalah film yang dibuat anak-anaknya Papi Oyos, katanya dibubarin dan ini negara anti demokrasi. Emang sesederhana itu? Gak sesederhana itu, karena yang sedang diperdebatkan bukan cuma masalah filmnya, tapi narasi besar yang dibangun di belakangnya. So let's clear the noise. Gue yakin banyak yang udah melihat poster, bahkan mungkin ikut nonton trailer daripada film ini, termasuk juga bahkan mungkin ikut nobar film ini gitu kan. Film hasil karya anak Papi Oyos yang dimana membawa isu Papua, masalah pembangunan, aparat, sampai masalah industri nasional. Masalahnya nih ya, menurut keyakinan saya, apa yang disampaikan di dalam film ini narasinya cuma satu arah, yang ditampilkan cuma satu sisi aja. Pembangunan dianggap penjajahan, aparat digambarkan represif, negara diposisikan seperti musuhnya masyarakat sendiri. Dan bahkan menurut gue nih ya, narasinya menempatkan seolah-olah Papua itu bukan bagian daripada Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa framing seperti ini itu gampang banget dipakai oleh kaum-kaum mereka nih, anak-anak Papi Oyos jaringan aktivis internasional. Karena isu HAM dan lingkungan hari ini bukan cuma masalah isu moral, tapi juga bisa jadi alat tekanan geopolitik dan ekonomi. Dan kenapa kita nggak boleh naif? Karena sawit Indonesia itu adalah pesaing terbesar minyak nabati negara barat. Jadi, ketika industri kita yang besar ini ditekan lewat opini internasional, ya sebenarnya pertanyaan dong logikanya kita pakai, kenapa? Ada apa? Ini benar-benar murni advokasi lingkungan atau ada kepentingan ekonomi global? Dan tadi gue juga sempat senggol masalah di mana gue merasa ada framing yang dibangun daripada narasi yang ada di film ini. Di mana mereka menempatkan Papua itu seolah-olah bukan bagian daripada Indonesia dan Papua ini dieksploitasi oleh Indonesia. Nih, sebenarnya kita jujur pertanyaan pada diri kita sendiri lah ya. Selama ini banyak omongan, oh pembangunan Indonesia itu hanya Jawa sentris, hanya di bagian barat aja, sedangkan bagian timur tertinggal. Tapi giliran nih, ada pembangunan di Papua, ada proyek-proyek strategis, itu malah diganggu, dan dibangun narasi negatif seperti ini terus-menerus. Yang sebenarnya kalau misalnya ini sampai terganggu, terhenti, dampaknya siapa yang kena? Ya masyarakat Papua. Karena pembangunan infrastruktur, investasi, akses ekonomi, itu juga bisa tertahan. Dan yang balik lagi, ketika itu tertahan, yang bebas mengeksploitasi, rencananya siapa? Ya kan? Pertanyaan. Yang bikin juga menjadi problematik ini adalah ketika ada juga narasi yang dibangun di dalam film itu, framing tepatnya, aparat ditempatkan seperti simbol penindasan, entah itu TNI atau Polri. Dan kalau framing ini dibiarkan tanpa kritik balik, lama-lama kepercayaan publik terhadap negara bisa runtuh. Dan kalau itu terjadi, negara dilemahkan. Siapa yang diuntungkan? Kelompok-kelompok separatis yang dapat panggung internasional. Dan mereka-mereka yang punya kepentingan global, yang selama ini dapat uang dari Oyos. Atau mungkin pengusaha-pengusaha yang selama ini mendanai orang-orang yang kayak gini. Yang terakhir ya, yang menurut gue penting banget untuk dibahas dan dipahami bersama tentang film ini dan juga nobar-nobarnya. Di Indonesia, itu ada hukum. Indonesia negara hukum, ada aturannya atas semuanya, termasuk juga distribusi film publik. Jadi kalau memang film ini belum punya tanda surat lulus sensor, ya pantas dong negara untuk bertindak. Negara punya dasar hukum untuk hal itu. Jadi jangan langsung semuanya dibingkai sebagai pembungkaman demokrasi. Dan sebenarnya di sisi lain gue juga memahami, ya sebenarnya negara hadir aja di dalam hal-hal seperti ini. Itu juga kalau mereka terbuka atas kehadiran negara, supaya narasinya bisa dari dua arah. Karena kritik itu boleh, diskusi itu boleh, tapi publik juga berhak untuk melihat konteks yang lebih besar daripada cuma sekedar narasi framing sepihak. Karena Indonesia bukan hanya milik tanda kutip, tapi milik kita semua. So the rest, judge for yourself, don't get lost in Indonesia.